Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini diambil dari kitab Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita menelusuri secara menyeluruh dari kitab Ayub, maka kita tidak mendapatkan mengapa kita harus menderita atau jawaban apa yang presisi terkait tentang penderitaan itu. Malahan Allah membawa Ayub kepada sebuah perenungan yang sangat kompleks, yang bahkan di sana ada sebuah penegasan yang mengatakan, di manakah engkau ketika aku mendirikan gunung-gunung ini, menciptakan ini dan lain sebagainya. Ternyata kita harus menyadari bahwa pikiran kita tidak akan mampu menjangkau pikiran Allah. Dan Allah sendiri yang tahu mengapa Tuhan harus mengizinkan itu kepada kita. Dan tugas kita adalah bagaimana kita telah mempersiapkan diri kita menjadi orang yang tabah, rendah hati, dan kemudian meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat memenangkan setiap proses itu. Jika saudara mempelajari kitab Ayub, terkadang saudara akan mencoba meresponnya dengan berkata ini adalah sesuatu hal yang irasional. Dan kaum-kaum liberal terkadang mengabaikan hal-hal yang nampaknya irasional tersebut dan berkata ini adalah perumpamaan dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah bukti bahwasanya ada orang yang sungguh-sungguh saleh tetapi menderita. Dan kemudian kita melihat ternyata ini menjadi sebuah gambaran di masa depan terkait tentang orang yang sungguh-sungguh sempurna, luar biasa sempurna kebaikannya, kesalehannya, tetapi pada akhirnya menderita dan mati. Ayub tidak pada sampai kematian, tetapi Yesus Kristus dia menderita dan mati. Bukankah kita semakin melihat sebuah kronologi yang jelas terkait tentang terminologi hal yang disampaikan dalam teks ini dengan apa yang akan Tuhan nyatakan tersebut? Kristuslah sebenarnya yang sedang ingin dituju dari semua hal-hal yang disampaikan dalam perjanjian lama itu. Penderitaan Ayub ternyata menjadi sebuah gambaran tentang penderitaan Kristus yang luar biasa di masa depan. Ia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Jika Ayub memiliki 3 orang sahabat, 3 orang sahabatnya tersebut ternyata membuat ia semakin down. Kristus memiliki 12, 1 menjual dia. Kemudian Kristus menderita dan bahkan dia mati dengan dipermalukan. Kita harus memikirkan ini karena Kristus ingin mengatakan bahwa aku memberikan hidup dan kasih setia ku karuniakan kepadamu.
Ketika Ayub merespon hal tersebut, ternyata jawaban ini disampaikan oleh Yesus Kristus lewat penderitaan dan kematiannya. Mari menggumuli ini saudaraku, bahwa sebenarnya kita telah hidup dan menerima kasih setia yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan pemeliharaan Allah lah yang menjaga nyawa kita. Jika kita telah berada di tangan Tuhan, di tangan yang tepat, bukankah ada nilai yang bertambah di sana? Ibaratnya, jika saudara memiliki satu buah bola kaki dan kemudian saudara menjualkan kepada orang lain, mungkin harganya akan semakin turun karena mereka akan berkata ini bola bekas. Tetapi ketika saudara memiliki bola dan kemudian saudara bertemu dengan sosok pemain sepak bola yang fenomenal, yang luar biasa, dan mendapatkan tanda tangannya, bola yang murah tadi bisa memiliki pertambahan nilai karena berada di tangan siapa? Tentu kita sekarang berada di tangan Allah. Kita berada di dalam Kristus. Bukankah kita harus menggumuli tentang nilai ini? Jika aku menjadi frustrasi, putus asa, bukankah aku mencerai-beraikan nilai tertinggi itu? Sesuatu hal yang mahal itu ternyata aku buang, hempaskan begitu saja karena aku tidak memahami tentang bagaimana upaya untuk menjalaninya. Biarlah kita mendapatkan kekuatan dari Allah, sebab kita tidak boleh sekedar kata-kata dalam hidup ini, tetapi kita akan benar-benar diuji ketika kita menjalaninya dan diperhadapkan dengan segala persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menginginkan kami supaya menjadi pemenang dalam hidup ini. Tolong bimbing kami Bapa, karena kami terkadang menjadi lemah karena hasutan-hasutan orang-orang di sekitar kami. Terkadang kami menyalahkan Engkau juga Tuhan, dan itu adalah kesalahan fatal dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami, dan kami akan mendapatkan kepastian akan masa depan. Meskipun nampaknya sulit untuk dicerna, tetapi Engkau akan mewujudkan bahwa sesuatu itu akan berharga bagi kami, karena kami hidup dalam kesetiaan itu. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.